Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifa dengan NIM C0E023022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi, pohon kinerja, perjanjian kinerja, dan tunjangan berbasis kinerja. Adapun latar belakang dari makalah ini yaitu organisasi harus punya struktur yang jelas supaya bisa bekerja dengan baik. Struktur ini membantu membagi tugas dengan rapi, memastikan komunikasi lancar, dan membagi tanggung jawab secara efisien. Kalau struktur organisasi sudah tertata, setiap anggota jadi paham apa tugasnya dan bisa bekerja sama dengan lebih baik untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen kinerja juga penting agar tujuan organisasi bisa tercapai. Perjanjian kinerja memberikan standar yang jelas tentang apa yang diharapkan dari karyawan, dan tunjangan berbasis kinerja menjadi penghargaan bagi mereka yang berhasil mencapai target. Dengan sistem ini diharapkan karyawan jadi lebih produktif dan bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Untuk memudahkan pengukuran hasil kerja, organisasi sering memakai pohon kinerja. Pohon ini menyusun tujuan dan indikator kinerja yang jelas, sehingga hasilnya bisa dievaluasi dengan mudah. Alat ini juga membantu organisasi merencanakan perbaikan ke depan agar bisa terus berkembang dan menjadi lebih efisien dalam jangka panjang. Adapun struktur organisasi dan kinerja, struktur organisasi adalah elemen fundamental yang menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab didistribusikan di dalam suatu organisasi. Menurut Robbins dan Jack, struktur organisasi melibatkan pengelompokan pekerjaan berdasarkan berbagai aspek seperti fungsi, produk, wilayah, atau pelanggan. Pengelompokan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang teratur dan terarah, di mana setiap unit dalam organisasi dapat fokus pada bidang spesifik mereka. Dengan adanya struktur yang jelas, setiap unit dapat beroperasi dengan efisien dan tugas-tugas dapat diselesaikan dengan lebih terorganisir. Struktur yang lebih baik memastikan bahwa setiap bagian organisasi bekerja menuju tujuan yang sama dengan peran yang telah ditetapkan. Kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Struktur organisasi yang baik dapat mengurangi kebingungan di antara anggota, mempercepat alur kerja, dan meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh duplikasi pekerjaan. Selanjutnya, pohon kinerja. Pohon kinerja atau performance tree adalah alat yang sangat efektif dalam membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja di berbagai tingkatan, baik pada tingkat organisasi secara keseluruhan maupun di unit kerja tertentu. Alat ini berfungsi untuk menyusun dan merancang hubungan yang jelas antara tujuan strategis yang lebih besar dengan tujuan operasional yang lebih spesifik, serta mengaitkannya dengan indikator kinerja yang relevan. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat secara sistematis dan terstruktur memahami bagaimana setiap elemen kerja dari tingkat manajerial hingga operasional berkontribusi pada pencapaian tujuan akhir. Hal ini tidak hanya mempermudah proses evaluasi, tetapi juga memungkinkan identifikasi dan perbaikan masalah dengan cara yang lebih tepat. Nah, adapun perjanjian kinerjanya, perjanjian kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah sebuah instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas individu, terutama di sektor publik. Instrumen ini melibatkan kesepakatan formal antara pimpinan organisasi dan bawahan, di mana target-target kinerja yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu ditetapkan dengan jelas. Perjanjian kinerja ini dirancang untuk memberikan arah kerja yang terukur baik setiap individu sehingga mereka bertanggung jawab atas pencapaian yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan setiap pegawai memiliki panduan yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka dan dapat bekerja dengan fokus yang lebih terarah. Nah, adapun tunjangan berbasis kinerja. Tunjangan berbasis kinerja atau performance based incentive adalah sistem penghargaan yang dirancang untuk memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan hasil kerja mereka. Sistem ini biasanya berupa tunjangan tambahan atau bonus yang diberikan setelah karyawan berhasil mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan adanya tunjangan berbasis kinerja, diharapkan karyawan akan lebih merasa termotivasi untuk meningkatkan hasil kerja mereka, karena penghargaan yang diterima langsung berhubungan dengan pencapaian hasil yang nyata. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memacu peningkatan motivasi dan produktivitas di kalangan karyawan. Ketika karyawan mengetahui bahwa mereka akan menerima penghargaan jika berhasil mencapai target tertentu, mereka cenderung akan bekerja lebih keras dan berusaha lebih maksimal.
Selain itu, sistem ini membantu membangun budaya kerja yang menekankan pada pencapaian hasil, di mana prestasi yang baik dihargai dan diakui secara langsung, membuat karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi. Nah, adapun kesimpulannya yaitu struktur organisasi, pohon kinerja, perjanjian kinerja, dan tunjangan berbasis kinerja adalah bagian penting dari manajemen kinerja di Indonesia. Struktur organisasi yang baik membantu membagi tugas dan tanggung jawab dengan jelas, sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan lebih lancar. Pohon kinerja berguna untuk mengukur kemajuan dan hasil yang dicapai oleh organisasi, sehingga bisa diketahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Perjanjian kinerja membantu memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan. Ini membuat sistem pegawai lebih fokus pada tugas mereka. Tunjangan berbasis kinerja memberikan dorongan tambahan kepada pegawai untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik, karena mereka tahu akan mendapatkan hadiah jika mereka berhasil. Jika semua elemen ini, struktur organisasi, pohon kinerja, perjanjian kinerja, dan tunjangan berbasis kinerja dapat diterapkan dengan baik, maka kinerja dan produktivitas organisasi akan meningkat. Ini sangat penting terutama untuk sektor publik karena membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien.